Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Basri Samsudin dari SMK Negeri 1 Witaponda, peserta PPG Guru Tertentu Piloting 3 tahun 2024, LPTK Universitas Negeri Makassar, bidang studi pendidikan otomotif dengan nomor pokok mahasiswa 24947495110. Ini KTP saya. Dan ini bukti lapor diri saya sebagai bukti keabsahan bahwa data yang saya kirimkan adalah benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya, salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan, dan kesempatan untuk sama-sama kembali berkumpul di sekolah kita ini di SMK Negeri 1 Witaponda, khususnya di kelas 11 TSM. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Nah, istirahatnya cukup? Cukup. Sudah sarapan? Sudah. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita memulai, alangkah bagusnya kita awali kegiatan pembelajaran kita pagi hari ini dengan membaca doa. Saya mohon kesediaan satu orang untuk memimpin doa. Ada yang bersedia? Siap saya, Pak. Oke, siap. Ria Punggu, pimpin doa. Teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Masai. Oke, baik. Terima kasih kepada Ria Punggu atas kesediaannya memimpin doa pada pagi hari ini. Selanjutnya untuk ketua kelas, mohon informasikan siapa-siapa teman kalian yang tidak hadir hari ini dan apa kendalanya. Tolong ketua kelas. Siapa? Ian Rusli. Kendalanya dia kenapa? Alfa ya. Kemudian ada lagi selain Ian Rusli? Siapa? Muhajirin. Kendalanya apa? Rusli, Muhajirin, Alfa. Masih ada? Siapa lagi? Glenn. Oke, 5 orang ya? 5 orang tidak hadir tanpa keterangan sama sekali ya. Nah, berkaitan dengan apa yang kita akan pelajari hari ini, Pak Guru mungkin akan sedikit mengorek informasi dari kalian ya. Dari banyaknya macam motor ini, pernah tidak kalian selidiki di motornya kalian itu bentuknya seperti apa, kemudian apa saja yang ada di sepeda motor kalian? Pernah tidak kalian perhatikan baik-baik? Mungkin setiap hari diperhatikan ya. Pernah lihat lampu sepeda motor? Nah, kira-kira apa fungsi daripada lampu yang ada di sepeda motor kalian? Untuk menerangi. Kemudian ada lagi? Aksesoris. Jadi ada 2 ya? Bisa sebagai aksesoris, bisa juga sebagai. Oke, kesemuanya itu tidak ada yang salah, semuanya benar. Berkaitan dengan lampu tadi, maka materi kita pada hari ini juga berkenaan dengan lampu. Nah, materinya adalah sistem penerangan ya. Namun sebelum kita membahasnya, Bapak ada sedikit tes awal untuk kalian, masih berkaitan dengan lampu tadi ya. Tes awalnya itu membahas atau berkaitan dengan lampu. Mohon satu orang bantu saya untuk membagikan. Sudah selesai semua ya? Ada kendala dengan soal? Tidak ada. Nanti dilihat bagaimana hasilnya sebelum kalian mempelajari, apakah tingkat pemahamannya sudah bagus atau memang
belum sama sekali mengetahui tentang sistem penerangan. Itu akan tertuang di lembar soal yang saya berikan kepada kalian. Nah, selanjutnya berkaitan dengan sistem penerangan, materi kita pada pagi hari ini. Sebelum kita bahas, maka Pak Guru akan sedikit memperlihatkan tujuan pembelajaran kita mempelajari sistem penerangan ini. Jadi tujuan pembelajaran kita setelah mempelajari sistem penerangan itu ada beberapa, ya. Yang pertama, peserta didik dalam hal ini kalian diupayakan mampu untuk mendeskripsikan fungsi daripada sistem penerangan. Yang kedua, kalian diharapkan untuk bisa memahami jenis-jenis sistem penerangan. Yang ketiga, Pak Guru akan menampilkan sebuah video pembelajaran yang berkaitan dengan sistem penerangan. Setelah itu, Pak Guru akan membagi kalian ke dalam beberapa kelompok dan memberikan kalian LKPD. Pak Guru kembali menerangkan dulu berkaitan dengan pertanyaan awalnya Pak Guru tentang sistem penerangan. Jadi sistem penerangan itu adalah sebuah kumpulan perangkat atau komponen kelistrikan yang berfungsi untuk menyediakan cahaya, terutama di tempat yang minim pencahayaan atau pada waktu malam hari. Betul. Adapun fungsi sistem penerangan ada beberapa. Yang pertama tentunya menyediakan pencahayaan yang cukup agar dapat terlihat dengan jelas. Nah, kedua, memberikan informasi visual kepada pengendara. Sudah ada yang pernah mendengar AC itu apa, DC itu apa? Belum? Oke, kalau begitu silakan kalian simak video berikut. Halo teman-teman YouTube, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas perbedaan penerangan lampu dan sepeda motor, yaitu perbedaan sistem penerangan AC dan sistem penerangan DC. Sistem penerangan pada sepeda motor terbagi menjadi dua jenis, yaitu sistem penerangan AC dan sistem penerangan DC. Namun, sebelum kita membahas sistem penerangan AC dan DC, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu arus AC dan apa itu arus DC. Arus AC atau alternating current adalah Itulah tadi video singkat terkait sistem penerangan. Jadi sudah bisa membedakan apa itu AC, apa itu DC. Kira-kira apa itu AC tadi? Arus bolak-balik. DC arus searah. Nah, ada lagi yang bisa sampaikan ke saya. Apa yang kalian dapatkan tadi selain mengetahui arus AC dan DC? Coba satu orang. Apa tadi yang apa saja yang tadi kalian tonton selain arus AC, arus DC? Nah, komponennya bagaimana barangkali? Ada beberapa komponen di sistem penerangan AC. Oke. Selanjutnya kita bagi kelompok saja ya, kurang lebih 4 kelompok. Nah, metode pembagiannya kita metode hitungan saja, menghitung dari angka 1 sampai angka 4 kemudian diulang. Nah, saya akan tunjuk mulai dari mana, mungkin mulai dari Rio, silakan. 1, 2, 3.
Sudah hafal angka-angkanya ya? Nah, yang punya angka 1, coba angkat tangan. Nah, berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Yang punya angka 2, angkat tangan. Jadi, yang punya angka 1 silakan bergabung di sebelah kiri saya. Angka 2 di sebelah kanan saya. Angka 3 bergabung di belakang, dan yang angka keempat di sini ya. Bisa? Silakan rolling. Oke, sudah duduk berdasarkan kelompok? Nah, sudah. Dua kelompok membahas sistem penerangan AC dan dua kelompok membahas sistem penerangan DC. Sekarang silakan ambil LKPD-nya. Sistem penerangan AC kelompok 1, kemudian sistem penerangan DC kelompok 2. Nah, sebelum mengerjakan, Bapak Guru akan sedikit memaparkan teknis pengerjaan dari LKPD-nya ya. Jadi di bagian depan ada kelas ya. Silakan kalian isi kelasnya kalian. Kemudian ada nama kelompok. Jadi masing-masing kelompok silakan tulis nama anggotanya pada kelompok tersebut. Di lembaran selanjutnya, nah di situ ada keterangan ya. Keterangan terkait cara pengisian LKPD-nya kalian. Nah, yang pertama, nah kelompoknya Widi, bagaimana? Sudah ada yang didapat nama komponennya? Nah, sudah ada beberapa ya. Nah, kelompok 3 gimana? Pak, yang ini dikerja tuh Pak? Iya. Nah, silahkan dikerjakan. Kalau yang ini bagaimana dengan begini? Ya seperti itu. Jadi tadi kan sudah ada di gambar tuh, bagaimana di materi, bagaimana langkah kerjanya. Nah, sekarang tinggal ponekan. Nah, oke. Dari mana ke mana dulu kira-kira? Full ke Kipros, Oke. terus ke Satlas, Betul. ke jarak jauh jarak dekat, Baru. jarak dekat jarak jauh ke lampu. Tapi kalau arus positif saja yang mengalir, kira-kira bisa nyala tidak? Nah, harus ada apa lagi? Harus ada Betul. Silakan dikerjakan ya. Nah, silakan searching. Menggunakan handphone untuk searching boleh. Buku yang kalian punya boleh juga dari situ. Ya. Oke. Gimana? Ada kendala? Masih aman ya? Sudah ditahu semua komponennya? Nah, ini komponen apa namanya? Masalah apa? Dan kelompok 1 silakan maju untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Oke, ambil saja. Oke, silakan kelompok 1 paparkan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Di sini kami kelompok 1 ini memaparkan hasil diskusi kami tentang materi yaitu tentang penerangan AC. Di sini ada beberapa
penerangan AC. Adapun yang kami akan paparkan di sini yaitu yang pertama apa itu penerangan AC, dan yang kedua komponen yang terdapat pada sistem penerangan AC, dan yang ketiga fungsi pada sistem penerangan AC, dan empat cara kerja listrik penerangan AC. Dan di sini kami bagi beberapa orang untuk menyampaikan materi-materi yang ada pada rangkaian penerangan AC. Dan yang pertama yaitu apa itu penerangan AC? Penerangan AC yaitu penerangan yang arusnya itu bolak-balik. Dan yang kedua komponen yang terdapat pada sistem penerangan AC, dan itu akan disampaikan oleh Andra. Untuk Andra saya persilakan untuk menyampaikan nama komponen yang terdapat pada penerangan AC. Oke. Ini saya akan membacakan nama komponen yang terdapat. Oke, terima kasih Pak Guru. Di sini kami buka peluang untuk bertanya. Di sini kan ada sisa 3 kelompok. Jadi kami buka pertanyaan, satu kelompok itu satu pertanyaan. Oke. Silakan yang mau bertanya. Untuk yang mau bertanya silakan Pak. Oke, silakan yang Sudarma. Silakan. Pertanyaannya, gangguan apa yang terjadi pada sistem penerangan AC? Jadi pertanyaannya berkaitan dengan gangguan ya. Gangguan apa yang biasa terjadi pada sistem penerangan AC? Pertanyaan dari Ian Sudarma. Oke, sudah ditulis? Yang kedua, Oke, Pak Jirianto, silakan perwakilan kelompok 3. terima kasih atas kesempatannya. Oke, terima kasih. Jawabannya sudah ada. Oke. Kami akan menjawab pertanyaan dari teman-teman tadi. Dari sini jawaban pertanyaan yang ditanyakan tadi oleh sama Ian Sudarma. Di sini saya sendiri akan menjawabnya. Oke. Jawaban di sini dari pertanyaan yang sudah tadi, gangguan yang bisa terjadi pada sistem penerangan AC adalah salah satunya mudahnya bola lampu mengalami kerusakan. Kerusakan yang terjadi biasanya disebabkan karena arus listrik yang masuk ke bola lampu terlalu besar sehingga tidak bisa ditahan oleh bola lampu. Mengingat arus yang keluar dari spool tidak begitu besarnya. Oke. Bagaimana? Untuk sekian, untuk yang Sudarma, apakah sudah puas? Bagaimana yang Sudarma? Mau ditanggapi? Cukup? Cukup. Berarti bagus jawabannya. Selanjutnya. Di sini pertanyaan kedua tadi yang dari oleh Pak Jirianto, saya serahkan kepada Gustiari untuk menjawab. Oke, Gustiari ya. Perhatikan Pak Jirianto, jawaban dari Gustiari terkait pertanyaannya Pak Jiri. Oke, bentar. Terima kasih atas video. Suaranya mungkin dikasih mic. Saya akan menjawab pertanyaan dari Kalau begitu, Rio Punggu silakan berikan closing. Oke, terima kasih. Demikian penjelasan dari kelompok kami tentang penerangan AC. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan kembali ke tempat. Kasih aplaus dulu untuk kelompok.
Sekarang masih ada 2 kelompok ya, perwakilan DC ini yang kita mau bahas lagi. Namun sebelum kelompok 2 ataupun 4 yang naik, mungkin bagusnya kita peregangan sedikit ya, peregangan sedikit. Nah, jadi ini peregangan pertama, ada angka 1, angka 2, angka 3. Saat saya sebut angka 1, kalian jawab angka 3. Ketika saya sebut angka 2, jawabnya 2. Ketika saya menyebutkan angka 3, berkebalikan, kalian jawab 1. Kita lihat masih fokus atau tidak. Bisa dimulai? Bisa dimulai? 1 3 1 1 3 1 2 1 3 1 3 ada 3 2 3 1 nah 1 2 ada juga. Oke, kita ulang lagi ya, masih ada yang belum fokus. 1 3 1 2 1 3 2 3 2 3 2 1 masih belum fokus. Tadi saya bilang oke, silakan kelompok 4 yang berhasil naik lotnya. Silakan presentasikan hasil diskusi kalian. Siapa yang moderator? Ada yang moderator? Pak Widi ya. Oke, silakan dibuka Widi. Nah, kelompok yang lain silakan menyimak dan memperhatikan kembali. Dari kelompok 4 DC, kita akan memaparkan terkait penerangan DC. Sistem penerangan DC adalah sistem penerangan yang sumber tenaganya berasal dari baterai atau aki. Mengangkut kendaraan. Oke, silakan lanjut saja, jangan terlalu tegang. Membacakan nama, komponen dan fungsi dan cara kerja penerangan DC. Oke. Kita akan bagikan kepada ahli membacakan komponen DC. Baik, terima kasih. Komponen DC yaitu baterai, spring, kolonel kontak atau besi kontak, lampu, saklar utama, dan saklar pembagi. Baik, terima kasih. Terima kasih kepada ahli. Setelah itu saya akan membagikan kepada Bayu untuk membacakan fungsi komponen. Terima kasih. Saya di sini akan membacakan fungsi komponen dari pertama ada baterai. Fungsinya berfungsi sebagai sumber listrik yang menghasilkan arus DC atau searah. Yang kedua ada spring berfungsi Baik, masing-masing perwakilan ya sudah selesai sistem penerangan AC dan sistem penerangan DC. Jadi cukup menarik ya, meskipun masih ada beberapa hal yang kurang, tapi tidak masalah ya. Apapun itu tetap kita hargai kelompok
tempat karena bisa untuk tampil ke depan ya. Saya kira untuk tampil itu bukan suatu perkara yang mudah ya. Jadi kita kasih apresiasi. Kembali kita kasih tepuk tangan saja dulu. Baik, selanjutnya Pak Guru akan sedikit mengoreksi ya terkait persentase tadi. Untuk kelompok 1 kira cukup bagus ya, karena di kelompok 1 tadi ternyata kelompok 1 aktif dan kemudian kelompoknya juga aktif. Masuk di fase yang kedua, kelompok 4 ya mungkin kita kurang persiapan barangkali karena pengerjaannya yang terbatas ya, tidak masalah. Yang penting Anda memberanikan diri untuk tampil itu sudah lebih dari cukup. Nah, ada beberapa hal yang Bapak Guru menarik tadi terkait pertanyaan kalian. Nah, saya melakukan di kelompok AC tadi ada beberapa pertanyaan, ada 3 pertanyaan. Yang pertama, gangguan apa saja yang biasa terjadi pada sistem AC? Cuma pertanyaannya tadi ada rincian pertanyaan. Nah, untuk kelompok DC, saya kira pertanyaannya tadi saling berhubungan semua ya. Nah, yang pertama kelebihan dan kekurangan. Jadi dibalik saja. Satu kelebihannya AC, ada satu kelebihan DC. Nah, kelebihannya AC ya bisa digunakan dan bisa dibawa ke. Jadi tepuk tangan sekali lagi untuk presentasi kita pada Nah, baik. Tadi Pak Guru kembali mereview tentang materi kita pada hari ini. Kesimpulan daripada materi sistem penerangan, sistem penerangan itu merupakan sebuah kumpulan perangkat atau komponen-komponen kelistrikan yang berfungsi untuk menyediakan cahaya, terutama di tempat yang minim pencahayaan atau pada malam hari. Adapun fungsinya ada beberapa. Yang pertama tentunya menyediakan cahaya yang cukup agar lingkungan dapat terlihat dengan jelas, terutamanya di malam hari ataupun di tempat-tempat yang kurang pencahayaan. Seperti misalnya di gunung ya. Di gunung ketika Anda melewati gunung, biasanya rimbun dengan pohon. Nah, orang tidak semua memiliki mata yang punya penglihatan yang jelas ya. Nah, olehnya itu fungsinya akan menerangi. Lampu itu akan menerangi jalan meskipun cuaca dalam keadaan terang benderang. Tapi kalau kalian masuk di daerah pegunungan, pasti akan kurang pencahayaan. Disitulah fungsinya ada lampu lagi. Nah, yang kedua, memberikan informasi visual. Artinya visual, informasi terlihat ya kepada pengendara lain, bahwa ternyata ada kendaraan dari arah yang berlawanan. Kemudian memastikan keselamatan dalam lalu lintas jalan raya. Nah, itu yang utama. Kita berkendara tentunya menginginkan keselamatan ya. Nah, kita harus tahu bahwa ketika kita berkendara pastinya resiko juga ada. Makanya ketika kalian berkendara berhati-hati, apalagi tidak menggunakan lampu pada saat berjalan di malam hari. Malam hari, betul. Atau ada yang tidak menggunakan lampu motor? Ada ya. Wah, hati-hati. Kalau ada, silahkan beli balon lampu. Oke? Iya. Sekarang masih aman, belum tentu besok kalian aman, ya? Bisa dipahami ya? Bisa. Nah, sekarang macam-macam sistem penerangan. Jadi tadi sudah dijelaskan ada 2 sistem penerangan yang ada pada sepeda motor. Ada penerangan AC dan ada penerangan DC. Bolak-balik atau Saya kira itulah kesimpulan kita pada materi sistem penerangan ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa terserap dengan baik ya. Amin. Amin. Nah, bagaimana dengan metode pembelajaran kita pada hari ini? Kalian suka juga dengan metode pembelajaran hari ini?
Lebih menarik yang ini atau yang biasa-biasa saja? Nah, kalau memang lebih menarik yang ini, pada pertemuan berikutnya kita akan melakukan dengan hal yang sama, tapi mungkin dengan persiapan yang lebih matang lagi. Tapi lebih senang yang seperti ini ya? Oke, mantap. Nah, kalau begitu, karena kita sudah diskusi dan sudah presentase, Pak Guru punya sedikit pekerjaan lagi untuk kalian. Di tangannya Pak Guru sudah ada lembar soal ya. Lembar soal ini kalian akan kerjakan kembali untuk menilai seberapa paham Anda tentang materi sistem penerangan setelah Anda mempelajarinya. Oke? Saya langsung bagikan atau saya minta bantuan sama muhajirin lagi ya untuk membagikan kembali lembar penilaian. Silakan dibagikan. Sudah mengumpulkan semua? Ya. Oke, terima kasih. Jadi waktu pengerjaannya juga semakin cepat ya? Ya. Mantap. Berarti apa yang kita sampaikan tadi ternyata mudah-mudahan membekas ya? Nah, buktinya nanti dilihat setelah menilai lembar jawabannya. Apakah betul-betul dinikmati pembelajaran tadi atau tidak? Itu akan tertuang di lembar jawaban kalian yang akhir ini. Oke? Ya. Oke. Nah, sebelum Pak Guru akhiri pertemuan kita, maka Pak Guru akan sedikit menyampaikan materi kita yang akan kita lakukan nanti ya. Setelah pembelajaran ini, maka materi selanjutnya adalah masih berkaitan dengan lampu kepala, sistem penerangan. Hanya saja dia akan fokus ke lampu kepala, jarak jauh maupun dekat. Ada juga lampu WSR, ada juga lampu rem, kemudian selanjutnya pesan Pak Guru kepada kalian, apapun yang terjadi dan di situasi apapun, jangan putus asa untuk terus maju. Dalam arti jangan putus asa untuk terus mengejar yang namanya ilmu, ya. Ilmu pengetahuan itu tidak didapat secara instan, tapi ilmu pengetahuan itu harus dikejar, ya. Pak Guru punya sedikit satu kata-kata yang mungkin bisa kalian ingat sepanjang masa. Kejarlah ilmu seperti kalian mengejar seorang wanita. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu sebelum saya akhiri secara total atau sudah cukup? Cukup ya. Kalau begitu, untuk pertemuan berikutnya hari apa? Pertemuan berikutnya di jam mata pelajaran Pro 3 ya. Kita lanjutkan lagi. Oke? Siap? Jadi materi selanjutnya tentang sistem lampu kepala, lampu jarak jauh maupun lampu jarak dekat. Jadi kalian bisa searching memang, cari-cari memang. Oke, sebelum saya akhiri, kita lihat lagi barangkali satu kali ya. Siapa kita? Siapa kita? 11 SM. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.